dengan Tugu Sari atau dengan PS. Nah, kebetulan di samping PS Cobra ini ada PS juga. Nah, ini teman-teman. Nah, ini yang bisa dikatakan kalau di tempat kami ini PS Cobra ya. Nah, ini pemekaran pertama sudah. Dan ini pemekaran yang kedua, dan ini yang terakhir ketiga. Ini kalau lihat seperti ini, kita lihat ke PS, apakah dia masih ada yang seperti ini. Kita lihat, ini PS. Nah, ini masih, ini hamil bahkan. Nah, ini siap mekar. Kendati pun ini sama-sama ini PS mau mekar, ini PS Cobra yang mau mekar juga. Ketika mekarnya dia berbarengan, ini tidak menjamin dia harus panennya juga bareng gitu, karena kedua jenis berbeda itu memiliki karakter yang berbeda juga. Yang ini PS, ini lebih awal pasca panennya. Yang PS Cobra ini dia lebih lambat dan lebih belakangan pasca panennya dibandingkan dengan Tugu Sari yang tergolong masih agak lambat. Dibandingkan PS, masih duluan PS. Itu masih selisih 1 bulanan biasanya pasca panennya. Ini masih di sebelah sana Tugu Sari untuk karakter kopi PS Cobra ini. Seperti ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat petani kopi dimanapun berada. Bertemu kembali dengan channelnya Kang Chandra Darusman. Kali ini kita bertemu di hari Jumat tanggal 28 Juli 2023. Kali ini Kang Chandra akan menjelaskan tentang pertanyaan dari Kang Rahim ya. Beliau bertanya, dari titik tumbuh bahan sampai ke pasca panen itu berapa bulan? Dan tentunya sebelum menjawab pertanyaan itu, Kang Chandra mohon dukungan kepada teman-teman semua yang belum subscribe. Mohon dukungannya dengan cara subscribe, di like, serta aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari Kang Chandra. Dan jangan lupa di-share pula ke teman-teman supaya channel Kang Chandra dapat lebih berkembang dan dapat lebih banyak berbagi informasi tentang perkebunan kopi. Kali ini tepatnya Kang Chandra ada di kebun Kang Chandra sendiri. Namun untuk keseruannya bisa ditonton terus, jangan di-skip supaya tidak gagal paham. Oke, kita lanjut ke penjelasannya. Oke teman-teman, khusus Kang Rahim, beliau bertanya ketika titik tumbuh di bulan 7 ini pasca panennya kapan. Nah, untuk jawabannya itu kembalinya ke karakter kopi itu sendiri. Ini salah satu contoh yang ada di hadapan Kang Chandra ini PS, salah satu klon Genjah untuk kopi yang pematangannya lebih cepat. Dan ada yang lebih cepat lagi dari PS ini seperti Lengkong ya. Nah, ini pasca pemekaran bunga seperti ini. Dan kita lihat contoh kopi yang lain seperti Tugu Sari mungkin, kalau ada di sekeliling Kang Chandra. Nah, ini salah satunya. Bahkan ini sudah mekar. Bisa kita lihat yang lainnya juga. Nah, ini masih di PS. Dan PS ini kemarin di bulan 5 sudah selesai panennya dan sudah kita pangkas, dan ini tumbuh bahan. Ada yang segede gini, bervariasi, ada yang baru sebesar ini, ada yang lebih gede lagi seperti ini. Kita lihat jenis kopi yang lain.
Nah ini juga, ini bahkan sudah mekar, dan ini satu kali lagi ini selesai. Nah, tapi kendati pun pemekaran dengan PS tadi, bahkan PS itu belum mekar semua, ini sudah. Ini kopi Bangkalan yang karakternya seperti umbul sari, bijinya lumayan kalau dibandingkan dengan PS, seimbang seperti ini. Dan ini untuk pasca panennya dia lebih belakangan dari PS. Padahal ketika pemekaran dia serempak, sama, berbarengan. Seperti itu. Dan ini juga seperti Arsat. Ini klon Arsat. Ini sama dengan PS tadi. Dia mau mekar. Nah, tetapi kalau untuk karakter Arsat ini dia lebih lambat untuk pasca panennya. Jadi kita tidak bisa menentukan ketika titik tumbuh di bulan 7 ataupun bulan 8 itu panennya di bulan apa. Itu kembalinya kepada karakter kopi tersebut. Seperti itu, Kang. Dan ini baru di PS dengan Arsat dan ini Bangkalan. Ini Bangkalan ini karakternya dia panennya lebih belakangan dibanding dengan PS. Seperti itu. Coba kita lihat ke kopi yang lain. Itu tadi PS, ini Bangkalan, dan ini Arsat. Kita lihat yang lain. Ini masih di Arsat ya. Nah ini Arsat, bahkan ini ada yang sudah berbentuk mata yuyu. Dan ini tetap karena dia karakter lebih belakangan dibandingkan PS. Walaupun dia sudah mata yuyu duluan, tetap dia panennya karena karakternya panennya lebih lambat. Kita lihat yang lain. Nah seperti ini. Ini kalau di tempat kami dinamakan Tugu Buluk. Tugu Buluk. Dan ini sudah satu kali lagi pemekaran. Nah, seperti ini. Dan ini pun ada yang mau mekar. Dan karakter kopi ini pun tidak jauh berbeda dengan PS ataupun Tugu Kuning pasca panennya. Dia berbarengan. Tapi kalau dibandingkan dengan Tugu Sari lebih belakangan dibandingkan kopi PS ataupun kopi yang ini Tugu Buluk, atau ada yang bilang ini Bambang, ada juga yang bilang ini Ojolali. Kita lihat yang lainnya lagi. Nah ini Ciari. Ciari juga pemekarannya masih satu kali lagi. Ini pemekaran yang pertama. Nah ini untuk Tugu Sari. Nah ini Tugu Sari juga bareng terakhir pemekarannya. Nah itu. Kendati pun ini sudah ada yang mekar duluan, sudah mata yuyu bisa dikatakan. Ini kalau secara ukuran logika kita seharusnya dia panennya lebih awal. Seperti ini. Seharusnya lebih awal, tapi karena Tugu Sari ini memiliki karakter sendiri, dia panennya lebih lambat. Maka walaupun dia sudah mata yuyu, tetap di pasca panennya dia lebih belakangan dibandingkan dengan kopi PS ataupun Lengkong.
Dan ini cara panennya hampir serupa dengan arsat, dia lebih belakangan panennya. Dan itu tadi ini baru di Tugusari, Tugusari PS, Tugu Buluk, dan ada jenis yang lainnya juga seperti di PS Cobra ya. Coba kita lihat, ada di sebelah bawah sana. Ini masih di arsat. Ya, alhamdulillah nih arsat. Coba PS Cobra ada di sebelah bawah sana. Dia lebih belakangan kalau PS Cobra. Pasca panennya lebih belakang lagi dibandingkan dengan Tugusari. Tapi pemekaran bunganya coba kita lihat apakah dia berbarengan dengan Tugusari atau dengan PS. Nah, kebetulan di samping PS Cobra ini ada PS juga. Nah, ini teman-teman. Nah, ini yang bisa dikatakan kalau di tempat kami ini PS Cobra ya. Nah, ini pemekaran pertama sudah. Dan ini pemekaran yang kedua, dan ini yang terakhir ketiga. Ini kalau lihat seperti ini, kita lihat ke PS, apakah dia masih ada yang seperti ini. Kita lihat, ini PS. Nah, ini masih, ini hamil bahkan. Nah, ini siap mekar. Kendatipun ini sama-sama ini PS mau mekar, ini PS Cobra yang mau mekar juga. Ketika mekarnya dia berbarengan, ini tidak menjamin dia harus panennya juga bareng gitu. Karena kedua jenis berbeda itu memiliki karakter yang berbeda juga. Yang ini PS, ini lebih awal pasca panennya. Yang PS Cobra ini dia lebih lambat dan lebih belakangan pasca panennya dibandingkan dengan Tugusari yang tergolong masih agak lambat. Dibandingkan PS masih duluan PS. Itu masih selisih 1 bulanan biasanya pasca panennya. Ini masih di sebelah sana Tugusari untuk karakter kopi PS Cobra ini. Seperti ini. Nah, itu kira-kira jawaban dari saya, Kang ya. Ini baru di PS atau Tugu Kuning ataupun PS Cobra, Tugusari dan arsat tadi. Nah, itu yang akan membedakan pasca panennya bukan masalah titik tumbuh ya. Kalau titik tumbuh, kendatipun ya titik tumbuhnya di bulan 12, ketika datang waktu pasca pembungaan raya, maka dia akan ikut berbarengan serempak pembungaan rayanya. Begitu, walaupun baru 2-3 ruas. Ketika pembungaan raya serempak, maka dia akan ikut berbunga. Seperti itu. Nah, intinya ketika kita melakukan penyimpanan bahan, jangan kita lakukan penyimpanan bahan sebelum selesai panen raya. Itu saja saran dari Kang Chandra. Sebelum panen raya. Nah, ketika selesai panen raya, kita langsung lakukan pemangkasan. Ini seperti ini. Ini yang sudah kita pangkas ya, tumbuh bahan seperti ini. Ini bervariasi. Tidak semua sama titik tumbuh ketika di bulan yang sama, tidak. Karena ini tumbuhan ya. Jadi bervariasi. Nah, seperti ini. Ini sudah seperti ini. Ini menyilang, menutupi sumbu ya. Kita lepas. Jadi kalau Kang Chandra sendiri tetap dilakukan simpan terlebih dahulu. Adapun nanti sortasi setelah usia 1 bulan ataupun 2 bulan bisa kita lakukan sortasi. Kita pilih mana yang lebih subur, mana yang lebih bagus dan tidak saling menutupi atau menindih satu sama yang lain. Nah, itu yang kita simpan.
Yang penting penyimpanan bahan kita lakukan setelah panen raya dan mangkas. Setelah pemangkasan maksudnya. Jadi ketika belum selesai panen raya kita sudah melakukan penyimpanan bahan. Nah itu yang repot. Itu yang repot, nanti dia akan berbeda. Pasca pembungaannya berbeda. Pasca panennya pun nanti akan lain sendiri. Seperti itu. Dan kalau untuk menghindari selang, secara persentasenya 100% kita terhindar dari selang. Ini untuk tanaman kopi ini sangat mustahil kalau kita mau menghilangkan selang. Tetapi kalau mengupayakan meminimalisir ataupun memperkecil kemungkinan banyak selang, itu mungkin bisa kita siasati dengan cara penyimpanan bahan. Karena selang ini, kalau Kang Chandra pribadi, bukan hanya sebatas karena awal ataupun apalah itu dari penyimpanan bahan. Tetapi itu juga ada faktor lain yang menyebabkan tumbuhnya selang. Seperti faktor cuaca di tahun ini, dari 2001, 2002, 2003, itu termasuk curah hujan lumayan tinggi. Intensitas curah hujan yang tinggi, karena kalau menurut ilmiah, air hujan itu mengandung nitrogen yang lumayan tinggi dan menyebabkan tingkat pertumbuhan di tanaman itu lebih cepat pertumbuhannya, sementara untuk sinar mataharinya kurang. Nah, tumbuhan ini bisa maksimal ketika semuanya seimbang. Panas tidak terlalu berlebihan kemaraunya, hujan pun tidak berlebihan. Itu insya Allah yang akan baik. Tapi semuanya itu bukan kita yang ngatur. Kita sebagai manusia hanya sebatas berupaya dan bersyariat. Makanya Kang Chandra tidak pernah menyalahkan teman-teman penggiat-penggiat kopi ataupun teman-teman yang lain yang melakukan penyimpanan bahan di bulan 9, di bulan 10, di bulan 11, di bulan 12. Tidak menyalahkan, semua kembali ke petani. Kita maunya di bulan apa? Karena Kang Chandra sendiri yang awal ketika selesai panen raya kita lakukan pemangkasan, ya seperti ini. Secara otomatis sudah tumbuh bahan, dan ini tidak segera Kang Chandra lakukan sortasi ataupun pembuangan, tetap disimpan dulu. Karena dalam satu bidang ini saja belum selesai semua Kang Chandra mangkas. Gitu. Jadi nanti ada bervariasi. Ada yang penyimpanan setelah musim langsung pangkas tumbuh kita simpan. Ada yang 2 bulan kemudian kita baru melakukan penyimpanan setelah panen raya. Ada yang 3 bulan. Cuma kalau untuk idealnya setelah selesai musim raya itu minimal cepat-cepatnya kita menyimpan bahan, kita panen langsung pangkas, tumbuh bahan langsung disimpan. Itu paling cepat. Untuk idealnya paling lambat 3 bulan ke depan setelah panen raya kita baru melakukan penyimpanan bahan. Nah, kalau sekarang di tahun 2023 khususnya di tempat Kang Chandra di MDPL 550 untuk keseluruhan jenis kopi apapun itu selesai di bulan 6. Seluruh jenis kopi. Itu kalau lengkong kan di bulan 4 sudah selesai. PS di bulan 5 selesai. Seperti Tugusari, PS Cobra dan yang lain-lainnya yang termasuk pasca panennya lebih belakangan. Itu di akhir bulan 6 alhamdulillah sudah selesai semua. Itu untuk di MDPL 550 di tempat Kang Chandra. Tapi ada teman-teman masih di daerah Kang Chandra, dia memiliki MDPL 700
ini baru selesai di bulan 7 ini pemanenannya. Jadi sekali lagi perlu digarisbawahi, pasca panen itu ditentukan dari iklim dan lokasi perkebunan kita. Kita di MDPL berapa? Nah seperti itu. Karena suhu ataupun iklim, cuaca, lokasi perkebunan kita itu akan menentukan kapan pasca panennya. Seperti itu. Nah, makanya khusus Kang Chandra pribadi, Kang Chandra tidak merekomendasikan harus bulan apa kita menyimpan bahan. Yang perlu digarisbawahi adalah lakukan penyimpanan bahan setelah selesai semua panennya, panen rayanya. Lakukan pemangkasan, tumbuh bahan langsung simpan. Itu tercepat. Dan paling lambat, yang idealnya bukan berarti jelek. Yang idealnya 3 bulan setelah panen raya, lambat-lambatnya 3 bulan setelah panen raya kita sudah melakukan penyimpanan bahan. Maka ada teman-teman yang berasumsi ketika kita selesai panen raya langsung kita pangkas. Panen raya di bulan 6 seperti PS punya Kang Chandra ini, di bulan 5 untuk PS ini selesai kita pangkas tumbuh bahan. Ini ada teman-teman yang dibuang, monggo, yang mau dibuang monggo, nggak apa-apa. Berarti di bulan 5 kita pangkas, bulan 6 ini tumbuh, kita buang lagi, nanti disimpan di bulan 9 misalkan 6, 7, 8, 9. Bagus. Jadi di bulan 9 pun bagus. Telat-telatnya di bulan 10. Di bulan 10 itu sudah termasuk telat. Kalau di bulan 11, bulan 12 dia tetap ikut musim raya, tapi dari ruasan agak pendek. Karena dia walaupun titik tumbuhnya di bulan 1 ataupun bulan 3, ketika pasca pembungaan raya di bulan 5, bulan 6, bulan 7 sampai di bulan 8, akhir-akhir nanti ada yang paling akhir di bulan 9, dia pun ikut berbunga walaupun dia nyimpan di bulan 4 ataupun bulan 5 seperti itu. Jadi tidak menentukan titik tumbuh di bulan apa. Ketika waktunya berbunga raya, maka kopi itu walaupun baru 2 ruas, dia akan ikut berbunga seperti itu. Nah untuk selang, yang seperti Kang Chandra di konten-konten yang lalu dijelaskan, biasanya selang itu terjadi yang ketika saat ini kita selesai musim raya, dia masih degan. Itu bukan hanya sebatas salah penyimpanan bahan saja, tetapi faktor cuaca pun ikut menentukan dan ikut menentukan tumbuhnya buah selang. Nah seperti ini. Ini salah satu bahan. Ini polos. Nah ini polos. Ini nanti yang biasanya akan jadi selang seperti ini. Boleh kita lepas saja. Nah itu teman-teman, mohon maaf bukan Kang Chandra bermaksud menggurui ya, kita hanya sebatas berbagi pengalaman ketika di kebun Kang Chandra ini ada beberapa jenis, diantaranya yang sudah kita perlihatkan. Ini PS, ada PS Cobra, ada Tugu Buluk, Tugu Sari, Arsat, ada juga Bagio, ada Ciari, ada lagi Tugu Gembel, ada lagi kopi Mekarsari, ada juga kopi Tugu Parto, ada Semarang, ada Bengkulu, dan banyak yang lainnya. Itu ketika Kang Chandra lihat khusus dalam satu bidang ini, hanya sebatas untuk penelitian Kang Chandra ya. Jadi semua jenis-jenis kopi yang ada dan berbeda karakter itu ketika pembungaan raya, jenis kopi apapun itu yang ada di kebun Kang Chandra ini kurang lebih ada di 29 jenis ditambah kemarin 3. Ketika pembungaan raya ikut berbunga semua.
Nah, yang membedakan nanti ketika pasca panen, ada karakter yang lebih lambat dia pasca panennya, ada yang lebih cepat seperti lengkong, penyimpanan bahan dia berbarengan dengan PS, kadang dengan tugu. Tapi ketika panen, mekarnya dia bareng dengan tugu sari, dengan PS Cobra yang lebih lambat ini. Tapi ketika dia panen, dia lebih awal. Karena termasuk karakter kopi Genjah ya. Genjah lebih cepat. Di bawah sana ada. Nah, itu kira-kira gambaran dari Kang Chandra untuk Kang Rohim. Dan buat teman-teman semuanya. Dan pematangan kopi pun ada berbagai macam jenis karakter. Ada yang pematangannya serempak merah. Ada yang seperti Robusta punya Kang Chandra yang di sini. Tidak ada yang pematangannya serempak merah ya. Karena memang karakter jenisnya belum ada di tempat kita. Tapi kalau untuk yang lainnya seperti di Brazil itu banyak, karena banyak ilmuwan-ilmuwan yang memang memahami tentang kopi, didukung juga dengan unsur-unsur kimiawi yang tanaman butuhkan untuk penyerempakan bunga, untuk pematangan buahnya pasca panennya, seperti itu. Tapi kita hanya sebatas meneliti karakter kopi-kopi, jenis kopi ini seperti ini, jenis kopi ini seperti ini. Nah, hanya sebatas itu saja. Dan itu tidak perlu dipermasalahkan kalau menurut Kang Chandra. Selagi kita masih semangat bertani, yang perlu kita perhatikan sebetulnya dari unsur hara ataupun media tanam, tanah tempat kita bercocok tanam. Tanah gersang bisa kita suburkan kembali dengan cara pengomposan, penambahan nutrisi kimiawi, ataupun dengan yang lainnya. Ada tanah yang kelihatan hitam, subur, gembur, tetapi di tanaman jelek. Nah, seperti itu yang harus kita gali bersama-sama, solusinya seperti apa dan harus bagaimana. Kalau untuk masalah pembuahan, pemekaran bunga, seperti ini. Jadi semua karakter ataupun jenis-jenis kopi itu memiliki karakter sendiri. Kita coba lihat jenis yang lainnya. Tadi baru berapa jenis ya. Dan ini salah satu jenis kopi daun lebar, juga bareng dengan jenis kopi yang lain ketika penyerbukan bunga. Nah, seperti ini. Semua jenis kopi yang ada di kebun Kang Chandra ini ketika pasca pemekaran bunga, semua ikut berbunga. Seperti itu. Tapi yang membedakan yaitu tadi karakter kopinya, yang memang waktu cara pematangannya itu yang membedakan. Padahal dalam satu garapan sendiri dengan dosis ataupun nutrisi yang sama, pupuk yang sama, tapi karena memang kopi itu memiliki karakter sendiri, maka dia tetap akan berbeda. Cara pasca panennya tidak berbarengan karena memiliki karakter sendiri. Kita lihat jenis yang lain. Ini di daun lebar. Mungkin hanya itu saja yang dapat Kang Chandra sampaikan dan Kang Chandra jelaskan. Mohon maaf kepada teman-teman, saudara semuanya, yang mungkin dalam penjelasan konten Kang Chandra ini kurang pas. Mobil khusus kepada para ilmuwan di bidang pertanian. Karena di sini Kang Chandra juga bukan lulusan ataupun hasil fakultas, namun ini hasil pengalaman di kebun saja, hanya sebatas berbagi apa yang sudah Kang Chandra alami ya, di perkebunan. Mudah-mudahan konten yang Kang Chandra tampilkan selalu memberikan manfaat
untuk teman-teman semua petani kopi di Indonesia. Akhir kata, salam sukses, salam semangat, tetap selalu berbagi pada teman-teman. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.